Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yohanes 9 ayat 35 sampai 41. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Bersukacita karena percaya. Marlas niroha, dia do nama bahen las niroham. Apa yang membuat hatimu bersukacita? Banyak hal yang dapat membuat kita bersukacita. Tetapi sukacita yang diminta bagi kita adalah sukacita yang sejati. Sukacita yang datang dari sumbernya, yang tidak akan berubah walau dalam keadaan apapun yang menimpa kita. Sebab banyak las niroha yang bersifat sementara. Misalnya seorang istri akan bersukacita jika suaminya membantunya beres-beres rumah. Saat tertentu sang suami membantu, tetapi di saat yang lain bisa saja sang suami tidak membantu, sehingga akan memengaruhi sukacita sang istri jika itu menjadi standar sukacitanya. Maka renungan kita hari ini mengajarkan kita tentang sukacita yang sejati dengan mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Fanny Crosby menggubah ratusan lagu-lagu rohani yang dikenal banyak orang Kristen. Adalah seorang yang buta. Ia buta beberapa minggu sejak lahir. Dan kebutaannya dapat dikatakan akibat kesalahan dokter. Dalam kesaksiannya, Fanny mengatakan bahwa berkat terbesar yang Tuhan berikan kepadanya adalah ketika Tuhan mengizinkan penglihatan eksternalnya ditutup. Tuhan telah menghususkan dia untuk suatu pekerjaan yang Tuhan sudah rencanakan. Ia mengungkapkan bahwa dalam kebutaan jasmani, ia dapat melihat Allah lebih terang. Fanny buta secara jasmani, tetapi ia memiliki penglihatan rohani yang tajam. Orang buta yang telah disembuhkan Yesus ternyata bukan hanya dicelikkan mata jasmaninya, tetapi Yesus membukakan juga mata rohaninya. Orang buta itu memang sempat diusir keluar, dikucilkan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi akibat keberaniannya bersaksi. Tetapi Yesus mencari dia. Ketika orang-orang Yahudi mengusir orang buta itu keluar dari bait Allah, Yesus justru menemui dia. Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau mengikut dia. Pertanyaan dan pengajaran Yesus membukakan mata rohani orang buta itu. Ia merespon dengan percaya dan sujud menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Sebaliknya kepada orang-orang Farisi, Yesus menyindir mereka sebagai buta. Kalau orang buta itu menyadari kebutaan rohaninya sehingga mau dicelikkan oleh Yesus, orang Farisi itu sebaliknya merasa diri melek rohani sehingga menolak percaya dan menerima Yesus. Akibatnya, mereka tetap tinggal dalam kebutaan rohani mereka dan tidak bisa ditolong. Pengetahuan agama dan pengalaman iman tidak serta-merta mencelikkan seseorang pada pengenalan sejati akan Yesus. Bahkan sering kedua hal itu menjadikan seseorang sombong rohani, merasa sudah melek rohani sehingga tidak butuh dicelikkan oleh Yesus. Apakah kita termasuk golongan orang-orang seperti itu? Maka hari ini bersukacitalah.
Bersukacitalah sebagai orang yang percaya, sebab kita telah ditemukan dan selalu mengalami perjumpaan dengan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, Engkau menemukan kami. Engkau membukakan mata rohani kami, sehingga kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, ya Yesus Kristus. Mungkin kami mengalami perjumpaan itu, Engkau membukakan mata rohani kami melalui kepahitan, melalui kebutaan, melalui pergumulan, melalui kesulitan, melalui sakit penyakit. Biarlah semua itu menjadi alat-Mu ya Tuhan, sehingga mata rohani kami menjadi terbuka, bahwa Engkau selalu mencari kami, Engkau selalu menemukan kami, dan Engkau selalu menolong kami berjalan untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati, untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Inilah sukacita kami ya Yesus Kristus, dan biarlah kami selalu mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.